20 menit untuk satu sesi maksimal 100 peserta. Sudah jelas ya, yang belum dinyalakan kamera depannya silahkan dinyalakan terlebih dahulu, kemudian di screenshot. Nanti bukti screenshotnya bisa di tag ke IG-nya RCK dan juga nanti untuk ke manajemen prakerja gitu ya. Sudah jelas ya? Baik, perkenalkan saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa ringkasan dari keseluruhan teknik yang RCK sediakan untuk teman-teman dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Untuk keseluruhan teknik ini yang RCK sediakan untuk teman-teman adalah intinya begitu ya, intinya adalah mengenai komunikasi, cara kita berkomunikasi. Nah, untuk komunikasi ini sebetulnya sudah kita lakukan setiap hari. Hanya untuk seperti wawancara, begitu ya, presentasi, komunikasi yang kita lakukan sedikit berbeda nih kata-kata atau pemilihan katanya lebih formal begitu ya dibandingkan misalnya kita sehari-hari ngobrol gitu. Nah, untuk teknik wawancara, kemudian memasarkan diri, presentasi, sebetulnya itu kan secara tidak langsung berkaitan ya, keseluruhan teknik yang Arsika sediakan ini berkaitan. Nanti akan diaplikasikannya di mana? Nah, pada saat misalnya kita wawancara atau ketika misalnya kita sudah diterima bekerja, kemudian kita diminta untuk presentasi di depan klien atau di depan bos kita, misalnya gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian teman-teman. Karena apa? Bahasa yang kita gunakan untuk sehari-hari dengan presentasi, dengan pada saat kita presentasi itu kan berbeda. Itu yang harus diperhatikan ya. Dan itu perlu latihan ya. Teman-teman harus latihan nih. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba bisa ngomong dengan begitu misalnya lugas, cakap gitu ya. Pemilihan kata yang bagus nggak bisa serta-merta langsung jadi gitu ya. Artinya teman-teman harus latihan dulu. Latihannya seperti apa? Banyak caranya. Boleh di rumah ya dengan saudara-saudara, keluarga gitu ya, teman-teman atau misalnya via Zoom meeting seperti ini juga bisa. Yang penting teman-teman latihan untuk mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan kata-kata nih atau ide-ide yang ada di dalam pikiran teman-teman yang sudah ada nih tinggal coba dikeluarkan melalui lisan atau boleh misalnya mau duh saya nggak bisa langsung ngomong gitu ya, saya bisanya misalnya nulis dulu nih silahkan berbagai cara terserah teman-teman boleh, yang penting nanti intinya teman-teman latihan untuk berbicara gitu ya, atau mau baca teks dulu nih, baca teks misalnya gitu, bacanya dengan cara misalnya mengekspresikan gitu ya, itu juga boleh, nggak apa-apa, yang penting kita mengeluarkan suara gitu ya intinya. Nah, bersinggungan dengan suara-suara tadi, kita coba kaitkan dengan wawancara ya. Sebelum wawancara, biasanya kan ada penulisan CV ya, surat lamaran. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah ada ya yang pernah menulis surat lamaran, melamar kerja begitu ya. Kemudian sampai akhirnya diwawancara, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang ikut seperti itu ya, mengalami seperti itu. Nah, apakah penulisan surat lamarannya, kemudian CV-nya sudah benar, sudah bisa apa ya, membuat HRD tertarik walaupun misalnya belum ketemu pada saat wawancara, baru lihat CV-nya aja nih, baru lihat surat lamarannya aja nih, apakah sudah bisa menarik perhatian mereka gitu ya supaya kita bisa diterima gitu ya intinya. Nah, coba kita cek lagi nih CV kita nih. Kalau biodata, datanya harus sesuai ya. Mbak Siti Marwiah ya, penulisannya nanti harus sesuai nih biodatanya nih, sesuaikan dengan KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya. Nah, setelah biodata, kemudian jangan lupa ditulis juga pengalaman bekerjanya, kalau yang sudah punya pengalaman. Kalau misalnya baru lulus banget, yang betul-betul fresh graduate gitu ya, nanti silahkan nih ditulis di bawah di CV-nya gitu ya, ditulis saya seorang fresh graduate misalnya yang memiliki semangat kerja yang tinggi, saya juga memiliki kemampuan dan keahlian di bidang apa misalnya gitu ya, nanti tulis. Nah, sesuaikan juga dengan posisi yang nanti teman-teman lamar gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kemampuan kita atau kompetensi yang kita punya sesuai dengan posisi yang kita lamar gitu. Itu nanti akan menjadi pertimbangan tuh. Jadi biar si HRD-nya deh yang pusing nilai kita gitu ya. Nanti oh ini kayaknya ya si Novianti nih cocok nih di sini nih udah sesuai nih misalnya pengalaman sebelumnya kerja di bagian akuntansi misalnya gitu ya, bagian accounting gitu ya.
Oh kayaknya udah cocok nih, kayaknya memang yang kosong di sini lagi ada yang kosong bagian accounting juga nih. Nah, siapa tahu kan gitu ya. Tapi balik lagi sih sebetulnya kalau urusan pekerjaan mah balik lagi ke hoki kita ya, rezeki kita masing-masing ya. Tapi kita kan wajib ikhtiar ya, betul ya. Nah, caranya seperti apa? Kita betulin dulu nih dari mulai CV-nya, penulisan CV-nya. Itu ya, yang pertama itu. Jangan curhat ya di CV-nya. Ditulis kalau bisa ditulisnya seobjektif mungkin. Kemudian kalau memang misalnya mau menyinggung masalah keluarga dan lain sebagainya silahkan boleh, tapi tidak ujungnya tidak jadi curhat gitu. Misalnya Mas Samsul Bahri nih, misalnya Mas Samsul Bahri sudah memiliki istri misalnya dan 2 orang anak misalnya gitu ya. Boleh ditulis misalnya saya Samsul Bahri memiliki 1 orang anak atau oh belum katanya protes. Misal ini mencontoh ya. Misalnya nih punya istri satu misalnya gitu ya, terus anaknya satu misalnya gitu, boleh ditulis boleh gitu, dijelaskan saja, tapi nggak perlu ditulis misalnya "Ah, istri saya nih bawel atau segala macam, nah nggak usah ya, terus aja saya memiliki istri dan 1 orang anak misalnya gitu. Nah, kemudian nanti pada saat interviewnya, misalnya udah nih CV udah oke dikirim lamarannya, kemudian nanti kalau udah lolos administrasinya biasanya dipanggil kan untuk wawancara. Nah, pada saat wawancara nih teman-teman perhatikan baik-baik mulai dari sikap. Sikap kita pada saat diwawancarai, cara kita duduk, menatap si HRD-nya, kemudian sikap kita duduk kan orang berbeda-beda ya cara duduknya. Ada yang duduknya tegap gitu ya, ada yang sambil mengkerut-mengkerut ini apa ya, bahunya tuh sampai ke bawah-bawah gini, terus tangannya ada yang simpen di apa namanya nih di mejanya atau ada yang simpen di paha. Nah, itu kan beda-beda. Terus laki-laki misalnya ada yang duduknya kakinya dibuka, ada yang rapet, misalnya gitu kan nanti itu dilihat tuh ya kan. Nah, itu nanti menjadi penilaian tuh dari sama si HRD tuh. Oh, ini cara ini orangnya kelihatannya duduknya udah misalnya duduk kita udah meyakinkan banget nih ya kan. Oh, kayaknya nih orangnya meyakinkan nih misalnya gitu ya. Nilai plus dong buat kita ya kan. Atau misalnya nih Pak Sentot Budi nih datang misalnya dengan oh gagah gitu ya datang, percaya diri, yakin gitu ya bahwa ah saya yakin pasti terima misalnya gitu ya, dengan pede gitu ya. Itu kan nanti menjadi penilaian juga nih. Jadi, seolah-olah nanti malah bisa si HRD yang segan sama kita ya kan, itu lebih bagus dong. Jadi idenya, oh kayaknya ini udah oke lah, udahlah misalnya gitu, siapa tahu kan langsung diterima ya kan kalau kitanya meyakinkan. Nah kalau kita udah terlihat siap, kemudian kitanya meyakinkan, dan kitanya juga pede gitu ya, mudah-mudahan komunikasi yang kita nanti keluarkan juga nanti hasilnya bagus gitu ya. Bisa kita misalnya pemilihan kata yang nanti kita pilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan si HRD ini udah betul-betul terlihat profesional gitu ya. Nah, misalnya eh, Mas Fahrul Mukmin nih, misalnya sebelumnya jadi driver ojol misalnya gitu ya. Terus sekarang nih mau melamar ke sebuah perusahaan jasa, tapi sebagai driver juga, tapi bukan apa namanya motor misalnya, jadi driver untuk kendaraan mobil misalnya gitu ya. Nah, boleh tuh nanti pas ditanya silakan Mas Fahrul Mukmin ceritakan tentang diri Anda misalnya. Baik Bu, saya Fahrul Mukmin, usia saya misalnya 20 tahun, saya sudah memiliki pengalaman bekerja Bu sebelumnya, misalnya sebagai driver juga, misalnya gitu. Saya orang yang amat sangat memperhatikan misalnya safety ride gitu. Nah, itu kan udah oh ternyata dia mikirin juga tuh safety ride misalnya. Itu kan jadi pertimbangan tuh nanti sama si HRD-nya. Kemudian saya alhamdulillah Bu sampai sekarang belum pernah kecelakaan, jangan sampai mengalami kecelakaan misalnya gitu. Saya amat sangat teliti di jalanan misalnya gitu. Itu yang kita tonjolkan gitu. Saya sudah mempunyai surat izin mengemudi yang legal Bu misalnya gitu. Nah, itu kan kelebihan-kelebihan kita tuh itu yang nanti kita bicarakan gitu ya. Jangan misalnya ya Bu dulu saya kerja Bu, dulu pernah jadi driver juga misalnya gitu. Tapi saya kan biasanya suka ditanya tuh kenapa berhenti misalnya gitu ya. Kenapa berhenti dari tempat yang lama? Iya Bu, soalnya gajinya kecil misalnya gitu ya. Nah, jangan ya, jangan ngomong-ngomong gaji kecil atau iya Bu, bosnya galak misalnya gitu. Nah, jangan sampai itu terlontar dari mulut kita ya, walaupun memang misalnya kita kecewa, kita sakit hati atau apa gitu ya. Nggak apa-apa, itu udah menjadi cerita kita aja. Jangan sampai nanti di depan HRD kita ceritakan, wah bahaya itu nanti ya. Jadi teman-teman keep aja tuh untuk pribadi sendiri. Nah, begitu udah ceritain misalnya kelebihan kita apa, nah sudah nanti kan tinggal HRD-nya saja yang menilai bagaimana kita gitu ya. Nanti kan kalau boleh saya kasih tips nih ya, untuk jawaban-jawaban yang teman-teman kasih ke si HRD, coba fokus ya. Fokusnya sama keahlian dan juga kecocokan gitu ya, kecocokan kualifikasi teman-teman untuk posisi yang teman-teman lamar di perusahaan itu. Gitu ya. Jadi
kalau bisa sejurusan kan lebih baik ya. Misalnya jangan dari keperawatan melamar jadi misalnya untuk posisi operator mesin kan nggak nyambung ya. Selama dia misalnya pendidikannya sebagai keperawatan kan nggak mungkin belajar mesin gitu kan, nggak nyambung. Nah jangan sampai seperti itu gitu. Kalau bisa yang memang skillnya teman-teman kuasai betul-betul gitu. Apalagi yang sudah punya pengalaman itu kalau bisa carinya misalnya perusahaannya sebelumnya kecil, cari yang skalanya lebih besar, misalnya gitu ya. Nah, untuk tips menjawabnya gimana? Caranya yang pertama adalah kita harus menjaga sikap nih. Kayak tadi misalnya begitu ditanya hal-hal yang sensitif langsung iya Bu, misalnya langsung ininya langsung nunduk-nunduk misalnya gitu ya, atau kita lihat-lihat atas kanan kiri gitu. Nah kita harus tetap jaga sikap gitu ya, kita tetap harus kelihatan meyakinkan misalnya walaupun keiris-iris gitu ya hatinya gitu, abis berantem atau apa ada masalah keluarga di rumah misalnya gitu, gak apa-apa tapi jangan ditunjukkan gitu, tetap jaga sikap kita supaya kita terlihat meyakinkan. Kemudian kita juga harus yakini dengan jawaban kita, jangan iya Bu, nah jangan gitu ya. Jadi harus meyakinkan nih jawabannya juga. Misalnya dengan tegas kita menjawab. Misalnya Pak Misnadu nih ditanya, Pak Misnadu sudah berkeluarga misalnya gitu. Iya Bu, saya sudah berkeluarga. Udah cukup. Jangan curhat ya, ingat ya, jangan curhat dan juga jangan baper ya. Terus misalnya ditanya lagi nih, Mbak Francisca Fajar di rumah punya adik misalnya gitu. Anak keberapa Mbak misalnya gitu. Oh iya Bu, saya punya adik satu misalnya, dan kakak juga satu. Kebetulan saya anak kedua dari 3 bersaudara misalnya gitu. Nah sudah selesai. Yang ditanyakan Mbak Francisca anak keberapa misalnya gitu ya. Nah udah sampai situ aja. Jangan jelasin, jangan terus keterusan nih misalnya. Karena kita pokoknya kita mau menunjukkan nih kita tuh bisa ngomong misalnya gitu ya. Iya Bu, saya anak kedua Bu. Kakak saya kebetulan tinggalnya di rumah juga Bu. Dia padahal udah nikah Bu, tapi tinggalnya tetap masih di rumah saya Bu. Dia nggak repotin ibu saya Bu. Wah panjang lebar gitu ya. Nah jangan ya. Stop sampai sampai teman-teman jadi harus memfokuskan pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya. Jangan melebar kemana-mana. Kalau ditanyanya misal anak berapa, iya Bu saya anak kedua dari 3 bersaudara. Udah selesai. Jangan ditambahin, jangan dikurangin ya. Itu aja gitu. Jadi nggak kemana-mana pertanyaannya juga. Nah nanti biasanya kalau udah melebar nanti dikepoin sama si HRD-nya. Oh kakak iparnya juga tinggal di rumahnya ya, misalnya gitu ya. Kan nanti jadinya kepo ya si HRD-nya gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita fokuskan pertanyaan yang dia kasih kita jawab sebisa mungkin, sesingkat mungkin, setegas mungkin dan udah jangan melebar kemana-mana gitu ya. Jelas ya? Ingat-ingat nih. Kemudian kita juga menjawabnya harus dengan antusias gitu ya, semangat gitu ya. Jadi jangan misalnya kita lagi sedih nih, terus kita bawa-bawa pas wawancara ke bawah nih rasa sedihnya gitu. Nah, itu juga jangan ya, misalnya lagi di rumah ada masalah, udah yang di rumah tinggalin dulu deh masalah-masalahnya gitu ya, apapun itu. Begitu wawancara pokoknya kita harus terlihatnya kalau bisa kelihatan sumringah gitu ya, ya Pak Ismail Lubis ya. Jangan lupa nanti sebelum wawancara rambutnya dirapikan, pakai baju yang terbaik gitu ya, pakai pakaian yang terbaik. Kemudian kita perlihatkan sikap kita gitu ya, yang terbaik juga begitu. Kebayangkan gimana nih? Kalau cuma dibayang-bayang kayaknya susah ya. Praktekin ya di rumah ya. Dicoba direkam nih cara kita misalnya mulai dari duduk, cara kita berbicara, menatap, sambil misalnya jawabnya dengan senyum atau gimana gitu. Praktekin ya Mas Sudarman ya. Nanti jangan lupa bikin videonya tag ke IG-nya Arsike. Nanti saya lihat. Oke? Nanti saya komen deh kalau gitu ya. Nah, nanti kalau udah teman-teman udah berhasil mempraktekkan apa yang saya tadi eh, kasih ilmunya nih, mudah-mudahan gitu ya nanti pas betul-betul nih real wawancara itu bisa teman-teman pakai ilmunya gitu ya. Ya Mbak Christine ya, nanti dicoba ya bikin videonya sama siapalah nggak apa-apa yang ada di rumah aja ibunya yang jadi misalnya HRD, Mbak Christine jadi pelamarnya nggak apa-apa. Yang penting kita nyoba ngomong gitu. Pasti kan grogi nanti ya, grogi, keringat dingin gitu kan. Wah, langsung mules-mules misalnya gitu. Nah, itu pasti nanti ada itu pas wawancara. Itu yang harus kita manage dan harus kita latih gitu. Oke? Udah jelas ya? Mudah-mudahan nih ada yang nyangkut nih ilmunya yang saya kasih ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan itu sih harapan saya. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya di dunia nyata, di kehidupan teman-teman sehari-hari, dan mudah-mudahan nanti pada saat lamaran kerja dibuka, kemudian kita mulai lagi beraktivitas, mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya di dunia kerja gitu. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan ya, protokol kesehatannya juga diperhatikan, kemudian jangan lupa pakai masker dan juga jaga jarak. Oke?
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam progres.